Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa berbuat baik dalam kehidupan kita, karena rencananya baik atas kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, menyertai dalam segala perkara dan keadaan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini yang telah memampukan kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Kidung Agung pasal 4 ayat yang ke-12. Tertulis demikian, Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sebuah kebun atau ladang ada pagarnya, biasanya itu menandakan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang masuk ke dalamnya dan mengambil buah-buahan dari pohon-pohon yang ada di dalamnya. Di beberapa negara Eropa, ada kebun-kebun yang tidak dipagar dan bisa diambil buah-buah yang dihasilkan dari pohon-pohon yang ada di situ. Dan bagi kita yang mengambilnya tidak akan ada masalah, karena buah-buahan yang ada di pohon-pohon, di ladang atau kebun itu memang boleh diambil oleh siapa saja. Tapi kalau kita melihat ada kebun yang dipagar, maka sekali-sekali kita tidak boleh untuk memasukinya, karena kita melanggar privasi orang lain. Dalam ayat ini disebutkan tentang kebun yang tertutup. Kidung Agung 4 ayat 12 menuliskan, Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Apa maksudnya, saudara, dari kalimat ini? Seorang pengantin perempuan adalah bagaikan kebun tertutup dan bagaikan mata air yang termeterai. Artinya adalah seorang pengantin perempuan hanya dikhususkan untuk pengantin prianya, pengantin laki-lakinya. Seorang istri hanya untuk suaminya. Demikian juga sebaliknya, seorang suami hanya untuk satu istrinya. Prinsip pernikahan adalah satu untuk satu, bukan satu untuk dua. Tidak ada poligami ataupun poliandri. Tuhan menciptakan dari semula hanya satu Adam untuk satu Hawa. Dan di sini ayat ini berbicara tentang suatu kekhususan dari seorang mempelai. Mempelai perempuan dikhususkan untuk mempelai laki-laki. Begitu juga mempelai laki-laki dikhususkan untuk mempelai perempuan. Bukan kebun terbuka, tapi kebun yang tertutup. Tidak untuk orang-orang lain lagi, tapi hanya untuk satu orang saja yang telah dinikahi. Secara rohani, saudara, kita semua adalah mempelai Kristus. Dan sebagai mempelai Kristus, kita adalah kebun yang tertutup. Kita adalah mata air yang termeterai. Maksudnya adalah hidup kita, saudara, hanya untuk Tuhan saja. Kehidupan kita, tubuh kita ini, hati kita, hanya kita peruntukkan untuk Tuhan. Kehidupan kita dikuduskan untuk Dia. Dalam Yesaya 54 ayat 5, di situ tertulis, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Tuhan adalah suami kita secara rohani, saudara. Dan kita adalah miliknya. Artinya adalah bahwa kita hanya untuk Tuhan. Dalam Imamat 20 ayat 26 dikatakan, Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku.
Saudara dan saya sudah seharusnya kudus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu kudus. Karena Tuhan kudus, maka kita pun harus kudus. Kudus punya arti dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Kudus di sini juga berarti seperti kebun yang tertutup. Maksudnya adalah hidup kita dikhususkan untuk Tuhan. Kalau kita hidup, maka kita hidup untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Tentu saja kita masih bisa bekerja, masih boleh melakukan aktivitas kita. Tapi dalam semuanya itu, hati kita tujukan kepada Tuhan. Dan apa yang kita lakukan, kita dedikasikan untuk Tuhan. Saudara dan saya adalah kudus, dan biarlah hidup kita selalu dikhususkan untuk Tuhan saja. Kalau selama ini hati kita masih mendua, belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup kita bagaikan kebun yang terbuka, di mana hati kita terbuka untuk semua Allah-Allah yang asing. Mari perbaiki diri kita saat ini. Biarlah hati kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita, kekasih jiwa kita yang sejati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman-Mu yang kembali mengingatkan kami sebagai mempelai-Mu. Engkau menghendaki kami untuk kudus selalu di hadapan-Mu. Hati kami mau kami tujukan kepadamu. Kehidupan kami, tubuh kami yang Tuhan anugerahkan, kami mau berikan untuk-Mu, untuk melayani-Mu. Kami mau dedikasikan hidup kami untuk-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa, kesembuhan, kelepasan, pemulihan, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, baik di Sumatera Utara maupun di daerah-daerah lain, agar Tuhan menolong memberikan kekuatan, perlindungan, dan pemulihan yang dari Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan curahkanlah roh-Mu, lawatan-Mu Tuhan atas setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka menerima anugerah keselamatan yang daripadamu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.